أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji, kepala sekolah, Bapak Imam beserta staf syara, ibu-ibu majelis taklim, hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah ini tiada kata yang paling indah, hanyalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dalam hidup ini, sehingga kita masih sempat merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan hidup beliau merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alami nan abadi, tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang penting yang tiada duanya, karena ini adalah penerbangan sejati yang sampai saat ini dikaji dengan berbagai macam disiplin ilmu. Ahli matematika mengkaji antara jarak bumi dan langit, ahli falak mengkaji dengan ilmu buminya, ahli kimia mengkaji, tapi sampai saat ini kajian itu belum sampai ke titik itu. Kenapa? Karena ini penerbangan yang tiada duanya, menembus 7 lapis bumi dan langit, yang begitu hebat, karena yang diperjalankan adalah hamba yang paling mulia, dan yang memperjalankan adalah yang punya kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Di situ digambarkan dan disampaikan di dalam Al-Quran bahwa di situ berbunyi subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Di situ ada 2 kata kunci, yaitu maha suci dengan hamba. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang memiliki kekuasaan,
dia yang memiliki kehebatan, dia yang memiliki segala-galanya. Maka ketika dia menerbangkan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya, karena dia yang maha tinggi, dia yang maha mulia, dia yang maha perkasa, dia yang maha hebat di atas segala kehebatan manusia. Maka Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Nabi dibungkus oleh cahaya Nabi, cahaya malaikat Jibril, kemudian cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasad Nabi tidak bisa hancur. Ketika kita melihat meteor yang jatuh ke bumi, belum sampai ke bumi itu dia sudah hancur. Tapi kenapa jasad Nabi tidak bisa hancur? Menembus 7 lapis bumi dan langit, dan ini perjalanan yang maha hebat. Karena yang memperjalankannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi berjalan sendiri, maka perjalanannya itu lambat. Tapi Nabi ini diperjalankan oleh yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahli tafsir mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Kata abdi di dalam Al-Quran itu secara keseluruhan antara jasad dan rohnya. Jadi bukan mimpi, tapi ini benar-benar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian-kejadian di malam Isra dan Mi'raj. Kejadian yang pertama yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, yaitu ada yang menanam benih langsung memetiknya. Ini adalah gambaran orang-orang yang mengeluarkan sedekah, orang-orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi infak dan sedekah itu sangat penting dalam kehidupan ini. Kemudian golongan yang kedua yang diperlihatkan kepada Nabi, ada segolongan manusia yang berbau harum, yaitu golongan inilah yang mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini golongan manusia adalah golongannya Siti Masyita yang mempertahankan imannya dan tidak mengakui bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga diperlihatkan kepada Nabi, ada segolongan umat yang kukuhnya itu tumbuh panjang dan terbuat dari besi, dan setiap saat menggaruk-garuk wajahnya. Ini adalah gambaran orang-orang yang selalu menceritakan aib orang lain. Oleh sebab itu mulai sekarang kita jauhi itu, karena itu adalah akan menjadi malapetaka bagi kita di hari kiamat yang akan datang. Kita menggaruk-garuk wajah kita itu bukan karena kesalahan siapa, tapi karena kesalahan kita sendiri, karena banyak menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, di dalam ayat tadi itu ada kata lail, ada kata malam. Ahli tafsir menggambarkan bahwa malam itu adalah menutupi. Menutupi apa? Menutupi siang, berarti dia berada dalam kegelapan. Kalau orang yang sudah beriman lalu tidak melaksanakan sholat, berarti hatinya masih dalam kegelapan. Kalau seorang muslim masih cenderung melaksanakan maksiat kepada Allah, berarti hatinya juga masih dalam keadaan malam, masih dalam keadaan gelap, masih tertutup. Dan kalau ada juga seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat, berarti
hatinya juga masih dalam kegelapan. Seorang muslim yang masih melakukan maksiat, apakah itu judi, apakah itu zina, apakah itu togel, maka hati mereka itu masih berada dalam kegelapan, masih dalam keadaan malam. Kenapa? Karena masih jauh dari kebenaran, ditutup oleh kegelapan itu sendiri. Dan kalau ada ibu-ibu majelis taklim yang sudah waktu sholat lalu dia tidak sholat, maka juga hatinya masih berada dalam kegelapan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan pelaksanaan Isra dan Mi'raj malam ini, hati kita tidak akan berada lagi di dalam kegelapan. Kita akan selalu menerangi jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Karena yang dapat menyelamatkan kita adalah membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena hanya itu yang dapat menolong kita di hari kiamat yang akan datang. Segalanya akan berlalu, semuanya ini akan musnah. Hanya amal kebaikan yang kita tanamkan dalam kehidupan ini yang akan menjadi bekal kita di dalam perjalanan panjang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perhatikan sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang hanya satu-satunya ibadah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ibadah yang lain itu diterima di bumi ini. Hanya sholat. Maka Nabi sabdakan kepada kita, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Segala amal perbuatan itu tidak akan berguna kalau dia punya tiang itu kita tidak dirikan, yaitu sholat yang 5 waktu. Demikian dapat beta sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.